Ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kemudian harus diikuti oleh warga negara, maka tafsiran lain juga dari saya, ketika kita ingin bergotong royong dalam menyelesaikan pandemi COVID-19, ada hal lain yang bisa kita lakukan, yakni ketika kebijakan dikeluarkan atau diambil oleh pejabat negara kita, maka yang dilakukan oleh warga negara bukan hanya manut atas kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan, tetapi kita juga harus melakukan kontrol, harus melakukan pengawasan atas kebijakan itu. Halo, kembali lagi bersama Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan satu tips yang menurut saya perlu kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Dimana kita tahu ketika pandemi COVID-19 kita rasakan bersama, kita bisa merasakan bahwa kita tidak bisa beraktivitas secara normal. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita bagi milenial, kita tidak bisa ke tempat-tempat pendidikan bagi mahasiswa atau para siswa, dan kita tidak bisa ke tempat kerja bagi para orang tua atau orang-orang yang sudah kerja. Nah, ini sungguh membuat kita sangat frustrasi dan sangat bosan ketika berada di dalam rumah. Sehingga di konten kali ini saya buat untuk memberikan satu tips yang saya rasa perlu untuk kita lakukan ya ketika kita melihat pandemik ini sebagai sesuatu hal yang cukup membosankan ketika di dalam rumah. Hal yang bisa kita lakukan bukan hanya sekedar kita bermain media sosial, membuka IG, melakukan postingan, atau melakukan tweet-tweet di media sosial, atau mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak berfaedah lainnya. Hal yang mungkin bisa kita lakukan dan sekaligus ini menjadi rekomendasi saya untuk seluruh elemen masyarakat, anak muda khususnya, ya teman-teman yang hari ini menjadi seorang intelektual, yang bisa kita lakukan adalah memberikan kontrol kita kepada pemerintah hari ini. Kontrol yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya sangat penting dan harus kita lakukan. Karena tentunya di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kita menginginkan kemudian kehidupan kita selangkah demi selangkah semakin membaik. Kita kemudian berjalan keluar dari zona merah pandemi COVID-19. Sehingga banyak sekali kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita, yang dikeluarkan oleh kekuasaan kita hari ini. Dan kebijakan-kebijakan itu haruslah kemudian sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Haruslah sesuai dengan apa yang memang diharapkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menurut saya sangat krusial. Sehingga ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kemudian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat Indonesia, disitulah perlu ada kontrol, disitulah perlu ada pengawasan yang dilakukan oleh setiap warga negara, khususnya anak muda terhadap pelaksanaan atau kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah kita, oleh kekuasaan kita. Saya teringat satu adigium, yaitu power tends to corrupt, ya power absolute corrupt absolutely, dimana kita tahu bahwa kekuasaan itu cenderung pada sikap yang korup ya, dan kekuasaan yang absolut itu cenderung pada korup yang absolut. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menjadi warning besar kita. Ketika kita berbicara pada konteks kehidupan bernegara, maka ada hal-hal strategis ya yang bisa kita lakukan sebagai anak muda, sebagai intelektual, sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Kita menginginkan adanya perbaikan kehidupan kita dari hari ke hari. Kita ingin kemudian semakin cepat keluar dari pandemi COVID-19. Dan upaya yang kita lakukan bukan hanya kemudian turut dan manut saja pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketika kita menjadi bagian dari negara dan kita merasa bahwa kita menjadi bagian penting dari keluarnya kita dari zona merah penyebaran COVID-19, maka langkah yang kita bisa lakukan ya ketika kita ingin memberikan kontribusi kita kepada negara, yakni bukan hanya mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi yang kita bisa lakukan adalah melakukan pengawasan, memberikan kritik kita atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita hari ini. Sehingga langkah ini saya rasa menjadi bentuk lain dari keinginan kekuasaan kita dan ajakan dari kekuasaan kita agar kita bisa kerja bersama dalam menyelesaikan pandemi COVID-19. Mungkin secara normal pemerintah memberikan anjuran kepada kita agar kita bergotong royong untuk menyelesaikan pandemi COVID-19.
Mungkin yang dimaksud oleh pemerintah ya apa kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka, oleh kekuasaan, kemudian dipatuhi dan diikuti oleh warga negara, oleh rakyat Indonesia. Tetapi saya punya tafsiran lain. Ya oke lah, misalkan ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kemudian harus diikuti oleh warga negara, maka tafsiran lain juga dari saya, ketika kita ingin bergotong royong dalam menyelesaikan pandemi COVID-19, ada hal lain yang bisa kita lakukan, yakni ketika kebijakan dikeluarkan atau diambil oleh pejabat negara kita, maka yang dilakukan oleh warga negara bukan hanya manut atas kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan, tetapi kita juga harus melakukan kontrol, harus melakukan pengawasan atas kebijakan itu. Apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan hari ini bisa berdampak positif bagi setiap ya warga negara Indonesia, atau justru kebijakan itu ya malah semakin menyengsarakan rakyat? Karena kita menginginkan ya warga negara Indonesia di tengah pandemi seperti ini ya diberikan kepastian atas kesehatan, diberikan kepastian atas ya keadilan atas sumbangan atau pemberian negara kepada warga negara yang kesusahan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Karena ketika pandemi seperti ini, ketika rakyat mengalami kesengsaraan yang sangat luar biasa, maka fokus warga negara, fokus kita semua hanya fokus pada bagaimana kita mencari nafkah, bagaimana kita bisa makan di hari besok dan lusa. Tetapi kita seakan-akan kemudian lupa bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan hari ini justru hanya berdampak kecil bagi kemaslahatan dari warga negara. Ya, justru kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya kemudian semakin menjerumuskan kita kepada lubang-lubang kesengsaraan yang semakin menjerit rakyat. Ini menurut saya perlu untuk kita lakukan. Kritik kita kepada kekuasaan, kontrol kita kepada kekuasaan itu menjadi sangat penting ketika kita melihat dinamika kehidupan berbangsa kita, dinamika kehidupan bernegara kita. Ketika kita melihat dan memperhatikan ketidakmampuan kekuasaan untuk sesegera mungkin mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu kemerdekaan atas pandemi COVID-19. Tetapi justru yang kita perhatikan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah kita semakin mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kesengsaraan rakyat Indonesia. Nah, ini sesuatu hal yang menurut saya sangat krusial ketika kita berbicara tentang pandemi COVID-19. Bahwa kerja bersama yang kita inginkan bukan hanya kita mematuhi policy, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi kerja bersama juga bisa kita maknakan dengan bagaimana kita memberikan kontrol kita kepada kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan. Karena tentunya kita tidak bisa membiarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berjalan begitu saja tanpa ada kontrol. Walaupun mungkin di DPR kita mempunyai wakil rakyat kita mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya menjadi ya dewan yang akan mewakili rasa-rasa keadilan dari rakyat Indonesia. Tetapi kita bisa lihat di tengah pandemi COVID-19, di tengah badai besar kesengsaraan yang dialami oleh rakyat dari tahun 2020 sampai tahun 2021 ini, seakan-akan DPR kita juga kurang tajam taringnya ya, seakan-akan ompong juga gitu loh. Karena yang kita perhatikan bahwa DPR juga seakan-akan tutup mata dan tutup telinga ketika pandemi ini terjadi, ketika pandemi COVID-19 terjadi, rakyat sengsara. Tidak ada upaya bersama yang ditunjukkan secara formal ya, yang dilakukan oleh DPR untuk benar-benar serius memperjuangkan keinginan rakyat. Misalkan satu sampel ya, ketika Presiden Joko Widodo merevisi Statuta UI kemarin, tidak ada statement-statement secara formal yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk sekedar mengingatkan kepada Presiden bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu hal yang memang tidak sesuai dengan etika hukum, tidak sesuai dengan apa yang kita yakini kebenarannya dalam pembuatan aturan kita di Indonesia. Karena DPR itu, ya saya perlu ingatkan, DPR itu bukan hanya legislator, bukan hanya sebagai pembuat aturan di Indonesia, tetapi DPR itu adalah Dewan
perwakilan rakyat, yang di situ nilai-nilai keadilan dari rakyat itu digantungkan, harapan-harapan rakyat untuk mendapatkan social justice itu digantungkan. Sehingga ya sekecil apapun jeritan rakyat di daerah, di pelosok-pelosok desa di seluruh Indonesia itu harus terakumulasi dengan baik, harus terakomodir dengan baik, sehingga ada kontrol yang tepat, ada kontrol atas kebijakan yang menyengsarakan rakyat yang dilakukan oleh kekuasaan kita. Nah, itu yang harusnya dilakukan oleh DPR. Jangan sampai kemudian di tengah pandemik seperti ini, di tengah kesengsaraan yang dialami oleh rakyat, justru yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat juga membenarkan ya kebijakan yang menyengsarakan rakyat yang dilakukan oleh presiden, yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara kita di lingkaran eksekutif hari ini. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang perlu kita cermati, yang perlu kita awasi bersama. Sehingga melalui konten ini saya mengajak kita semua, ya ketika kita menginginkan adanya produktivitas ya, aktivitas kita di rumah, ayolah kita sekedar memberikan kritik, mengingatkan kepada kekuasaan bahwa memang kita perlu adanya perbaikan. Kekuasaan perlu segera mungkin ya membawa kita pada keadaan-keadaan yang semakin kondusif gitu loh. Jangan sampai kemudian kekuasaan semakin memperkeruh keadaan, semakin membuat kita semakin terpojokkan. Pedagang kaki lima, kemudian orang-orang yang tidak jelas penghasilannya, warga masyarakat biasa akhirnya kemudian mati karena kelaparan. Mereka mengalami kekurangan gizi, mereka mengalami kesusahan yang benar-benar susah gitu loh. Nah, ini harusnya diperhatikan dan ini harusnya benar-benar disadari oleh kekuasaan, sehingga penyadaran terhadap kesalahan kekuasaan bisa kita lakukan dengan memberikan kritik, memberikan kontrol kita kepada kekuasaan hari ini. Mungkin teman-teman semua ada yang mengatakan bahwa ya di tengah pandemik seperti ini kita nggak perlulah memberikan kritik yang berlebihan kepada kekuasaan. Kita percayakan kepada kekuasaan untuk menyelesaikan masalah ini dengan secara serius gitu loh, agar kita benar-benar merasakan dampak baik dari itu semua. Jangan sampai kritik itu justru semakin memperkeruh keadaan. Menurut saya pikiran ini kurang tepat, karena ketika kita berbicara tentang kebijakan, kita berbicara tentang bagaimana penyelenggaraan negara, kita membutuhkan adanya kontrol, kita membutuhkan adanya evaluasi. Sehingga melalui evaluasi dan kontrol itulah ya lubang-lubang kecil yang ditimbulkan atau yang diakibatkan oleh kekuasaan itu bisa terlihat jelas, bisa kita terawang, bisa kita perhatikan secara bersama. Jangan sampai kesalahan yang dilakukan oleh kekuasaan ya karena kita tidak mengontrol itu, karena kita tidak melakukan pengawasan, itu tidak bisa terlihat gitu loh. Itu tidak bisa diketahui secara luas oleh seluruh warga masyarakat Indonesia, sehingga kekuasaan merasa superior ya, kekuasaan merasa sewenang-wenang kepada warga negaranya, sehingga kebijakan selanjutnya yang dikeluarkan oleh kekuasaan tidak memperhatikan rambu-rambu bahwa di situ ada kontrol, di situ ada pengawasan yang dilakukan oleh warga negara. Sehingga kontrol ini dirasakan sangat perlu, kontrol ini dirasakan sangat dibutuhkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Hingga kontrol ini dibutuhkan oleh negara kita, oleh kita semua ketika kita menginginkan kerja bersama untuk menyelesaikan pandemi COVID-19.